Ingat selalu pada Tuhanmu. Doa dan baca Alkitab selalu, memuji Tuhan tak jemu-jemu. Janganlah lupa hormati ayah ibu, mengasihi saudara dan sesamamu. Jadi saksi Tuhan setiap waktu. Tuhan Yesus bersamamu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Muliakan sepanjang hidup. Muliakan sepanjang hidup. Rekan-rekan muda dan adik-adik sekolah minggu GKI Karangsaru, mulai saat ini memberikan persembahan dapat dilakukan dengan menggunakan QRIS loh. Caranya mudah. Pertama, buka aplikasi mobile banking atau aplikasi lainnya seperti yang tertera di bawah ini. Kedua, scan QR untuk melakukan transaksi. Terakhir, masukkan nominal persembahan, lalu tekan pilihan OK pada layar. Masukkan PIN untuk konfirmasi ulang transaksi saudara. Semoga cara ini memudahkan kita bersama dalam memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Yuk teman-teman, kita mau senam ayat dari Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yuk teman-teman, sekali lagi ya teman-teman. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Shalom adik-adik, jumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu GKI Karangsaru. Bagaimana kabar adik-adik di rumah? Nah, pasti adik-adik di rumah semuanya sehat dan semangat mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Nah, sekarang kakak ajak adik-adik semuanya untuk berdiri. Kita akan awali ibadah hari ini dengan memujikan sebuah pujian, Tuhan Yesus baik.
berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya adik-adik, sebelum kita beribadah pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu GKI Karangsaru. Tuhan pimpin kami, supaya kami boleh memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang gembala yang baik. Molly, where are you, Molly? Sebentar, Molly. itu kan suara Dita. Kamu ngumpet di mana, Molly? Kakak lihat Molly nggak, kakak? Molly, siapa Molly? Itu loh, Molly kucing itu loh, kak. Namanya Molly. Kakak lihat nggak? Ciri-cirinya seperti apa Dita? Ya kayak kucing yang lain itu loh, kak. Tubuhnya belang, tapi hitam enggak, putih enggak. Ukurannya besar enggak, kecil juga enggak. Terus hidungnya mancung enggak, pesek juga enggak. Ya pokoknya kayak kucing-kucing yang lain dulu, kak. Aduh, kayaknya kakak dari tadi nggak lihat kucing yang lewat di sini. Nggak lihat kucing di sini ya, kak? Waduh, memang si Molly itu nakal, kak. Dia itu ya, kak, sukanya manjat pohon, naik genteng, terus kabur dari rumah. Molly itu dia juga sukanya tuh main di tempat sampah. Main kok di tempat sampah ya bau. Malah kemarin tuh, malah dia mandi di got. Bau. Tapi ya itu si Molly. Kak, aku mau cari si Molly dulu ya. Kayak kak. Bye. Sebentar Dita. Kamu nggak ibadah sekolah minggu hari ini? Aduh, gimana mau ibadah kok, kak? Aku tuh nggak konsen ibadah. Aku mau cari Molly dulu. Dita, kamu pasti sedih kalau Molly nggak pulang-pulang. Ya iyalah, kak. Aku ini sudah sedih banget. Pengennya nangis nih. Aku mau cari Molly. Dita, tahu nggak? Tuhan sekarang juga pasti sedang sedih karena Tuhan nggak ketemu sama Dita di ibadah sekolah minggu. Tuhan juga kepingin Dita selalu rajin mengikuti ibadah sekolah minggu. Tapi toh, kak, aku kan udah bilang, aku tuh lagi nggak konsen. Aku pengennya mau cari Molly. Pernah nggak si Molly hilang sampai nggak ketemu? Ya biasanya sih ya, kak. Kalau kabur pasti nanti ya pulang. Gak pernah sih lama-lama hilang. Tapi aku kepengen ketemu Molly sekarang. Ya, yang namanya kucing nanti pasti pulang sendiri. Nah, sekarang iya, Dita ibadah dulu sama kakak di sini ya. Nanti setelah ibadah kita cari sama-sama. Gimana? Mana ya, kak? Ya sudah, aku ibadah dulu deh, kak. Nah, gitu dong. Tuhan pasti senang kalau Dita mau rajin dan setia beribadah, ya. Juga dengan anak-anak semua. Tuhan juga senang kalau anak-anak rajin dan setia beribadah. Yuk, kita nyanyi sebuah pujian TAAT.
taat. Anak sekolah minggu taat kepada Tuhan, itu yang Tuhan minta. T-A-A-T, T-A-A-T, taat, 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 taat. Anak sekolah minggu taat kepada Tuhan, itu yang Tuhan minta. T-A-A-T, T-A-A-T, taat, 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 taat. Anak sekolah minggu taat kepada Tuhan, itu yang Tuhan minta. T-A-A-T, T-A-A-T, taat, 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 taat. Anak sekolah minggu taat kepada Tuhan, itu yang Tuhan minta. Wah, gara-gara lihat kamu yang sangat sayang sama Molly, kakak jadi ingat kisah seorang gembala dalam Alkitab. Ada tuh Kak, gembala yang sayang sama hewan kesayangannya. Ada seorang gembala yang sangat sayang kepada hewan peliharaannya. Namanya Daud. Setiap hari Daud membawa domba-dombanya ke padang rumput yang hijau supaya domba-dombanya itu dapat makan rumput yang banyak. Pada suatu hari ketika Daud sedang menggembalakan domba-dombanya di padang, tiba-tiba ia mendengar suara yang menakutkan. Suara apa tuh adik-adik? Apakah adik-adik tahu? Ya, betul. Itu suara singa. Ternyata singa itu mau menyerang domba-domba Daud. Apakah Daud takut adik-adik? Tidak. Ia percaya bahwa Tuhan besertanya. Karena itu, Daud segera mengambil batu dan menyiapkan ketapelnya. Dengan berani, ia segera melemparkan batu itu ke arah singa itu. Plak! Batu itu tepat mengenai si singa. Dan Daud berhasil mengalahkannya. Lalu Daud segera menghitung domba-dombanya. Puji Tuhan, tak ada satupun domba-domba yang hilang atau mati. Domba-domba itu semuanya selamat adik-adik, karena Daud mengasihi mereka. Nah, beberapa hari kemudian, ketika Daud sedang menggembalakan domba-dombanya, tiba-tiba terdengar suara yang menakutkan lagi. Hah, suara apa itu adik-adik? Ya, suara beruang. Beruang itu juga mau menyerang domba-dombanya Daud. Tapi adik-adik, Daud tidak takut ya. Karena bahwa Tuhan besertanya. Dengan berani, Daud melemparkan batu dari ketapel ke arah beruang itu, ya. Lalu plak. Nah, batu itu kena kepala beruang itu dan Daud berhasil mengalahkannya. Begitulah Dita. Daud sangat mengasihi domba-dombanya. Daud siap melawan binatang buas supaya domba-dombanya tidak mati. Kamu tahu nggak Dita, mengapa Daud begitu berani? Aku tahu Kak. Itu karena Tuhan selalu menyertai Daud. Betul ya Kak? Yes, betul. Ya, Daud selalu disertai oleh Tuhan dalam seluruh hidupnya. Kita pun
harus belajar dari Daud adik-adik. Kemanapun kita pergi dan apapun yang terjadi, ingat ya, selalu beserta dengan Tuhan Yesus. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Adik-adik, hari ini kita belajar bahwa Daud selalu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Daud tahu bahwa dirinya itu lemah seperti domba-dombanya. Karena itu, ia menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya. Karena itu, Daud berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya adik-adik, kita menghafalkan ayat hafalan untuk hari ini. Dari Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekali lagi adik-adik, Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kakak, Ya, Daud itu keren loh Kak ya. Dia itu ya demi domba-dombanya, dia berani melawan singa, melawan beruang. iya. Misalnya nih lo ya, Iya. kalau tadi Molly diserang anjing tetangga aja, aku sudah ikut Bagaimana? lari kok Kak. Apalagi lawan singa sama beruang, aku sudah ngumpet. Wah, berarti Daud itu keren ya Kak. Itu gembala yang baik, yang berani melawan binatang buas demi domba-dombanya. Iya Dita, begitulah hati seorang gembala ya, yang sangat sayang kepada domba-dombanya. Begitu juga hati Tuhan Yesus ya, gembala kita. Tuhan Yesus juga sangat sayang kepada kita semuanya. Iya Kak. Yesus sayang padaku.
adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti dan dapat melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Nah adik-adik, yuk kita lanjutkan lagi ya cerita kita tentang gembala yang baik. Pada suatu hari, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya dan juga orang-orang yang mengikutinya. Kata Yesus, "Akulah gembala yang baik." Apa artinya ya adik-adik? Orang-orang yang mendengarnya juga bingung. Mereka tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata, seorang gembala yang baik adalah gembala yang mau memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Ketika ada binatang buas seperti serigala, singa, beruang, ya, seorang gembala yang baik tidak takut adik-adik atau tidak lari. Contohnya seperti cerita Daud tadi ya adik-adik, gembala yang baik tidak akan menyerah, justru akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan domba-dombanya. Begitu juga kasih Tuhan Yesus kepada kita semua, domba-dombanya. Tuhan Yesus juga rela mati di atas kayu salib untuk menebus kita dari dosa. Tuhan Yesus juga melakukan itu untuk kita semua. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan Yesus ingin kita semua selamat dan memiliki hidup yang kekal. Tuhan Yesus juga berkata bahwa gembala yang baik adalah gembala yang mengenal domba-dombanya satu persatu. Dan domba-dombanya pasti juga mengenalnya. Gembala itu tahu apa yang dibutuhkan oleh domba-dombanya. Bahkan kalau ada satupun domba yang hilang, pasti gembala itu tahu dan akan mencarinya. Adik-adik, pada suatu hari ada seorang gembala yang sedang menggiring domba-dombanya pulang ke kandang. Nah, setelah semua domba-dombanya masuk ke kandang, sang gembala mulai menghitung 1, 2, 3, 4, 90, 99. Loh, kok hilang 1 ya adik-adik? Mana dombaku yang ke-100? Ternyata ada 1 domba yang belum pulang ke kandang. Nah, si gembala segera berlari ke arah padang, lalu dicarinya ya si domba tadi ya, sambil berteriak-teriak, domba kecil, di mana kamu? Ayo pulang. Ya, berjam-jam si gembala ini mencari domba yang hilang, dan hari semakin gelap. Tapi si gembala tidak putus asa adik-adik. Dia terus mencari dombanya. Nah, sampai akhirnya sayup-sayup terdengar, "Be! Itu suara domba kecilku yang hilang." Ya, lalu si gembala segera ke arah suara itu dan memeluk dombanya yang hilang. Betapa senang hati si gembala ketika menemukan dombanya yang hilang. Nah, adik-adik, begitu juga dengan hati Tuhan Yesus. Ia sangat mengasihi kita semuanya. Ia mengenal kita satu persatu.
Tuhan Yesus tahu apa yang kita butuhkan. Karena itu adik-adik, ketika kita sedih, ya, jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yesus. Ketika kita takut, ya, jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yesus. Apapun masalahmu, terus berdoa kepada Tuhan Yesus. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Dia pasti mendengarkan doa-doa kita semuanya. Nah adik-adik, kalau kita punya gembala yang baik, kita pun juga harus menjadi domba-domba yang baik. Kata Tuhan Yesus, domba-dombanya pasti mengenal suaranya. Ya, artinya kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, pasti kita tahu mana yang sesuai firman Tuhan dan mana yang bukan sesuai firman Tuhan. Kalau ada yang berkata, "Buat apa belajar? Lebih baik kita bermain game saja." Nah, itu kira-kira suara Tuhan bukan ya adik-adik? Pasti bukan. Karena Tuhan Yesus ingin kita rajin belajar. Kalau ada anak yang suka berantem sama temannya atau sama kakaknya, adiknya, ya, atau bahkan membentak-bentak orang tuanya, apakah anak itu berbuat sesuai firman Tuhan adik-adik? Pasti bukan ya, karena Tuhan selalu ingin kita menjadi anak-anak Tuhan yang hormat kepada orang tua, lalu juga mengasihi semua orang. Karena itu adik-adik, agar kita menjadi domba-domba yang baik, kita harus setia dan rajin belajar firman Tuhan. Rajin baca Alkitab, rajin berdoa, dan juga rajin beribadah ya adik-adik. Jadi adik-adik, kita harus bersyukur ya, kita memiliki gembala yang baik dalam hidup kita. Siapa adik-adik? Tuhan Yesus yang mengenal kita dan mengasihi kita satu persatu. Karena itu adik-adik, yuk kita belajar ya menjadi domba-domba yang baik buat Tuhan, yang mengenal suara Tuhan dan juga menuruti firman Tuhan. Ya adik-adik, sekali lagi kita mau ucapkan ayat hafalan hari ini ya. Dari Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya adik-adik, kita akan menutup ibadah hari ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, karena kami memiliki gembala yang baik seperti Tuhan Yesus, yang mengenal kami satu persatu dan juga mengerti kebutuhan kami. Tuhan, tolong kami Tuhan, untuk dapat menjadi domba-domba yang baik Tuhan, yang setia kepada Tuhan dan juga mengenal suara Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada kami
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Kakak, Ya, masih kakak lupa lagi. Itu aktivitasnya apa toh, Kak? oh iya, Iya. aktivitas hari ini Iya, kita Kak. akan membuat maze. Apa Yuk itu, adik-adik, Miss? kita saksikan video ini ya. Oke, Kak. When the sun comes out, when the moon is gone, we place your name on high. Every moment, every day, we place your name on high. Kak, Ya. itu kayaknya suara si Molly. Iya, Ah, iya. ayo Molly, sini Molly. Sebentar. Ada apa lagi toh, Kita mau Kak? tutup ibadah hari ini dulu ya. Oh, Oke iya, adik-adik. Sampai jumpa lagi adik-adik. Sampai jumpa lagi, Tuhan teman-teman. Yesus memberkati. Shalom. Bye. Wah. So, pindahin air pakai apa itu? Iya, sendok. Gimana caranya? Iya, ambil. Oh iya, terus lagi ambil, tuang. Ya. Terus selain pakai sendok bisa pakai apa lagi, Yuswa? Iya, sedotan. Gimana caranya pakai sedotan, Yuswa? Pakai sedotan caranya gini, ini ditutup, terus diambil, tutup, diambil, tuh, ambil, tuh. Ya, jadi Yuswa mindahin airnya pakai sedotan dan sendok. Guys, aku mau memindahkan air ke tempat kosong. Alat dan bahannya 2 tempat. Satu belum terisi air, satu sudah terisi air. Ada spon berwarna. Mari kita coba. Kita kasih pewarna dulu ya guys. Lalu kita aduk. Lalu kita gunakan spons untuk memindahkan air.